Di awal film diperlihatkan pasca kejadian di Jurassic Park, tepatnya di tahun 2002. Mas Rani membeli hak cipta Jurassic Park, mengurus perizinan, serta membangun taman hiburan dinosaurus yang baru di bagian selatan, tepatnya di Pulau Isla Nublar. Taman hiburan itu bernama Jurassic World yang resmi dibuka tahun 2005. Semenjak taman itu dibuka, tempat itu selalu ramai pengunjung. Bahkan sudah banyak dinosaurus yang dikembangkan oleh para ilmuwan di sana. Kemudian di tahun 2015, ada kakak beradik bernama Zack dan Gray yang akan bertamasya selama seminggu ke Jurassic World. Mereka pun diantar ke bandara oleh kedua orang tua mereka yang bernama Karen dan ayahnya untuk penerbangan ke bandara Han Santa Maria, Costa Rica. Dan dari sana, mereka akan naik kapal menuju ke Pulau Isla Nublar. Sebagai pecinta dinosaurus, Gray menjelaskan ke kakaknya bahwa ketika Jurassic World baru saja dibuka, mereka hanya memiliki 8 spesies. Namun kini sudah ada 14 jenis herbivora dan 8 jenis karnivora. Selain itu, taman hiburan tersebut juga menyediakan 50 ton makanan setiap minggunya untuk santapan dinosaurus di sana. Namun Zack tidak menggubris adiknya karena ia fokus memandangi tante-tante ini. Sesampainya di pulau tersebut, mereka berdua akan disambut oleh manajer operasional Jurassic World yang bernama Claire yang merupakan tantenya Gray dan Zack. Tapi karena ia sedang sibuk, Claire menyuruh asistennya Zara untuk menemani mereka keliling Jurassic World dan memastikan mereka berdua aman selama di sana. Di depan para calon investor, Claire menjelaskan tentang potensi dinosaurus untuk masa mendatang. Menurut data yang ada, dinosaurus sudah tidak semenarik 20 tahun yang lalu. Bahkan seekor Stegosaurus sudah dianggap sebagai gajah semata. Sehingga agar grafik pengunjung terus bertambah setiap tahunnya, ilmuwan genetik Jurassic World terus mengembangbiakan spesies baru. Dan mereka berhasil melakukan rekayasa genetika dengan menggabungkan DNA dari banyak makhluk hidup. Salah satunya adalah Indominus Rex. Ya biar gampang kita sebut saja si Minus. Kepala ilmuwan genetika yang bernama Henry Wood datang dan ia menjelaskan jika timnya bukan hanya mengembangkan si Minus, melainkan merancangnya sedemikian rupa agar ia dapat hidup normal seperti dinosaurus lainnya. Sementara panjang tubuh si Minus bisa mencapai 15 meter, sedangkan T-Rex hanya 13 meter saja. Dan for your information, Pak Henry ini juga merupakan kepala penelitian Jurassic World yang sangat pintar. Setelah menaruh barang-barang di hotel Gray dan Zack, diantar oleh Zara ke gedung pusat inovasi yang terdapat banyak fasilitas di sana, seperti hologram, tempat belajar, menggali fosil, dan beragam layar informasi yang sangat canggih. Dan mereka berdua bertemu dengan Claire di sana. Namun karena musim liburan, tentu ia sangat sibuk sehingga Claire baru bisa menemani mereka nanti malam. Dan besok pagi ia berjanji untuk membawa mereka untuk melihat ruang kendali Jurassic World. Setelah itu Claire pun lanjut mengamati ruang kendali taman hiburan. Lalu ada seorang staf bernama Laurie yang melaporkan ada 22.600 pengunjung. Dan terdapat satu area yang ditutup karena ada dinosaurus herbivora yang sempat kabur dari areanya. Namun ia sudah dibius total dan akan segera dipindahkan. Akan tetapi Claire tidak begitu peduli dengan kesehatan dino tersebut dan hanya menyuruh para kru untuk segera mengembalikan dino itu kembali ke kandangnya sehingga dapat dinikmati oleh para pengunjung.
Any incidents? Closed. Another pachyderm short out their implants. Setelah itu, Claire menemui pemilik Jurassic World, yaitu Mas Rani, yang akan membawanya naik helikopter menuju kandang Indominus Rex di bagian utara Isla Nublar. Sebelum take off, Claire menjelaskan jika tingkat kepuasan pengunjung ada di sekitar 90%. Dan bahkan profit bersih mereka meningkat 2,5% dari tahun yang lalu. Steady in the low 90s. Sesampainya di kandang, Claire mengatakan jika area sangkar si Minus akan dibuka untuk umum sekitar 3 minggu lagi. Dan menurutnya, makhluk itu cukup pintar untuk ukuran dinosaurus. Bahkan ngerinya lagi, ada beberapa bagian kaca yang retak dikarenakan si Minus berusaha kabur. Dan saat ini dia memperhatikan Mas Rani dan Claire dari kejauhan. Saking ganasnya, seorang petugas hampir kehilangan nyawanya saat akan memberi makan si Minus. Berbeda dari dinosaurus pada umumnya, si Minus memiliki warna tubuh yang cenderung putih. Dan menurut Mas Rani, orang-orang akan pasti sangat tertarik melihatnya karena si Minus terlihat begitu menakutkan. Meski Claire mengaku kandang itu sudah tersertifikasi aman, tapi Mas Rani akan mengutus seorang prajurit angkatan laut yang sudah lama bekerja di Jurassic World bernama Owen Grady untuk mengecek kondisi kandang tersebut. Mendengar nama itu, Claire pun kelihatan tidak setuju karena Owen adalah mantannya yang sulit ia lupakan. Sim pun beralih ke Owen yang sedang melatih 4 ekor raptor. Layaknya anjing, mereka bisa mentaati semua perintah dari Owen. Salah satunya bernama Blue yang bisa dibilang paling patuh dan setia dengan Owen. Delta, me. Blue. Dan proses pemberian makan itu ditonton oleh asisten Owen bernama Barry. Lalu ada kepala operasi keamanan Jurassic World bernama Vic. Melihat apa yang dilakukan Owen tadi, Vic pun sangat kagum dan dia yakin keempat raptor itu dapat digunakan sebagai senjata peperangan menggantikan teknologi drone yang bisa kena hack. Namun, Owen menjawab sejelek-jeleknya drone, dia tidak akan memakan tuannya seperti raptor-raptor ini. Setelah itu, tiba-tiba ada satu babi nih yang lepas dari kandang raptor dan membuat seorang karyawan baru berusaha menariknya dengan kail. Tapi babi itu keburu ditarik oleh raptor dan pria itu terjatuh ke dalam kandang. Seketika raptor-raptor itu pun mengincarnya. Owen pun nekat membuka pintu kerangkeng itu untuk menyelamatkannya dan melarang satpam untuk menembak raptornya dengan obat bius. Karena jika sampai dilukai, keempat raptor itu tidak akan percaya lagi dengan Owen. Setelah berhasil keluar, Owen pun mundur perlahan ke pintu dengan sangat hati-hati. Dan akhirnya ia selamat sentosa. Hey, what did I just say? Stay right there. Really? Okay. Sementara itu, ketika sedang berjalan-jalan di kandang bayi dinosaurus, Zack mengajak Gray untuk pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Zara agar mereka bisa bebas bersantai di mana saja dan melakukan apapun yang mereka mau. Setelah itu, mereka pun lanjut menonton T-Rex yang sedang dikasih makan kambing muda. Tak lama kemudian, ibu mereka pun menelpon dan Zack menjelaskan jika Claire tidak bersama mereka dan ia hanya diberikan kartu akses VIP agar mereka bisa bebas dari antrian yang sangat membludak. Namun Karen pun terkejut mendengarnya dan langsung menelpon Claire saat itu juga karena dia khawatir anaknya kenapa-kenapa. Dan emang rencana awalnya Claire harusnya menemani Zack dan Gray. Claire pun meminta maaf karena hari itu dia sangat sibuk dan berjanji besok akan menemani mereka berdua. Wait, are you crying?
Setelah itu, Claire menemui Owen di perkemahannya dan menuruti permintaan Mas Rani untuk mengecek keamanan kandang si Minus. I'll pay in the car. Di lain sisi, Cretensek sedang melihat pertunjukan Mosasaurus yang panjangnya mencapai 17 meter. Okay, folks. Sesampainya di kandang si Minus, Claire pun menjelaskan jika makhluk itu dikembangkan dari T-Rex. Namun ia merahasiakan DNA apa saja yang digabungkan ke dalam tubuh si Minus. Selain itu, si Minus sudah tinggal di kandang selama hidupnya karena dianggap terlalu berbahaya jika dikeluarkan. Lalu ketika daging diturunkan untuk memancing kehadirannya, Owen pun berkata bahwa hewan yang dibesarkan di dalam kandang tanpa hubungan sosial sedikit pun biasanya akan menimbulkan masalah, apalagi si Minus tergolong sebagai hewan buas. Berbeda halnya dengan keempat raptor yang Owen latih sejak kecil. Setelah 1 jam berlalu, si Minus belum juga muncul, padahal makanan sudah tersedia di tengah kandangnya. Dan anehnya, sensor suhu tidak mendeteksi keberadaan adanya makhluk hidup di sana. Dan tentu membuat situasi semakin mencekam setelah Owen menemukan bekas cakaran di tembok yang menurut Claire kemungkinan besar si Minus telah kabur keluar kandang. Gak pakai lama, Claire pun langsung tancap gas ke ruang kendali sekaligus mengecek koordinat lokasi si Minus berada sesuai dengan implan GPS yang terpasang di tubuhnya. Sementara itu, Owen dan 2 petugas masuk ke dalam untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Tapi ternyata si Minus itu masih berada di kandangnya dan Owen beserta kedua petugas langsung diperingatkan untuk secepatnya keluar. Tapi tiba-tiba What is happening? jadi kedua petugas ini disantap dan untungnya Owen selamat dengan menyamarkan bau badannya dengan aroma bensin. Sementara di ruang kendali, Claire mengatakan bahwa si Minus kemungkinan akan tersambar listrik dari implannya jika mendekati area pagar pembatas taman hiburan. Mas Rani pun mengingatkan agar jangan sampai pengunjung menyadari kasus ini. Dan mereka mempercayakan kasus ini pada tentara keamanan untuk segera menangkap si Minus. Tak lama kemudian, Owen masuk ke ruang kendali dan dengan emosinya, dia menjelaskan jika si Minus sangatlah cerdas. Dia sengaja mengatur suhu tubuhnya agar terhindar dari sensor pendeteksi, serta membuat cakaran di tembok, sehingga orang mengira bahwa si Minus kabur. Setelah itu, ketika prajurit keamanan tiba di titik koordinat, mereka pun menemukan implan pelacak yang tergeletak, yang artinya si Minus mulai menyadari alat tersebut dan mencongkel dagingnya sendiri agar keberadaannya tidak bisa dilacak. Sementara Owen menyuruh pasukan itu untuk segera keluar karena mereka hanya dibekali senjata listrik untuk melumpuhkannya saja. Sebuah kesalahan besar, bukan? Dan tiba-tiba You are not in control here. Melihat korban yang berjatuhan, Owen langsung meminta agar seluruh orang dievakuasi karena si Minus yang tidak pernah melihat dunia luar pasti akan terus membunuh segala sesuatu yang bergerak. Dan ia juga menyarankan untuk membunuh si Minus saja. Akan tetapi, Claire malah mengusirnya dari ruang kendali karena dia tidak ingin membuat para pengunjung menjadi panik. Setelah itu, Owen pergi ke laboratorium untuk menanyakan mengenai soal Minus ini.
Sedangkan Claire akhirnya memutuskan untuk menutup seluruh wahana serta mengevakuasi semua pengunjung di Jurassic World. Tapi di lain sisi, Gray dan Zack baru saja naik Gyrosphere tepat sebelum abang staff ini mendapatkan perintah untuk menutup wahana tersebut. Sorry folks, ride's closed. Di lain tempat, Mas Rani menemui Henry Wu di kantornya dan bertanya mengapa si Minus alias Indominus Rex ini bisa berkamuflase. Lalu Henry pun menjelaskan jika dia menambahkan gen ikan sotong dan genetik dari kata pohon agar dino itu bisa beradaptasi dengan iklim tropis, tapi hal itu malah membuatnya pintar berkamuflase dari genetik sotong itu. Henry pun mengatakan jika dia mendesain si Minus sesuai dengan kemauan dari Mas Rani dahulu, di mana dia ingin dinosaurus yang unik dan montok dan berani. Namun Mas Rani tidak setuju dengan apa yang sudah dikatakan Henry. Dari sana ia menjelaskan bahwa sejatinya semua makhluk purba yang ada di Jurassic World hanya mutan hasil rekayasa genetik, bukan dinosaurus asli yang sifatnya seperti 65 juta tahun yang lalu. Dikarenakan dari awal Henry dan timnya sudah disuruh untuk memodifikasi untayan DNA dino dengan DNA makhluk hidup lainnya agar bisa dikloning dan menghasilkan dinosaurus yang multi talenta seperti Indominus Rex. You did. I never asked for a monster. Monster isn't really. Sementara itu Gray dan Zack masih berada di tengah kawanan para dinosaurus herbivora seperti Triceratops, Stegosaurus, dan Brontosaurus. Lalu terdengar tayangan dari layar informasi yang menjelaskan jika pengunjung Gyrosphere harus segera kembali ke stasiun dengan alasan telah terjadi kesalahan. Namun karena memegang kartu VIP, Zack tidak mau kembali dan malah melanjutkan berpetualang bersama adiknya itu. Sedangkan di ruang kendali, Claire panik setelah mengetahui Gray dan Zack masih tertinggal di wahana Gyrosphere itu. Ia pun segera menghubungi Zack, tapi sayangnya sinyal terputus-putus dan telepon pun dimatikan. Menurut pantauan memang ada satu Gyrosphere yang belum kembali ke stasiun dan berada di lembah dekat area terlarang. Namun karena situasi sudah terlalu kacau, tidak ada tentara keamanan yang bisa diperintah untuk menjemput mereka, sehingga Claire pun akhirnya menemui Owen untuk meminta tolong menjemput kedua ponakannya itu di area lembah terlarang karena ia takut kedua bocah itu menjadi makanan yang enak bagi Indominus Rex. Di lain sisi, Zack pun nekat melewati pagar pembatas ke area terlarang, padahal Gray sudah ketakutan. Di dalam hutan itu, Zack mengaku melihat 4 Ankylosaurus yang sedang makan rumput. Namun menurut Gray ada 5 dinosaurus, 4 Ankylosaurus, dan yang satunya ia lihat dari pantulan yang ada di belakang Gyrosphere mereka. Dan itu adalah ya, Indominus Rex. Owen dan Claire sampai di lembah dan mereka begitu terkejut melihat banyaknya Brachiosaurus yang mati, yang biasanya karnivora menyerang dinosaurus lain untuk dimakan. Tapi Indominus Rex ini menyerang semua dinosaurus di depannya hanya untuk bersenang-senang. Di lain sisi, secara diam-diam Vic mulai menurunkan prajurit di pantai. Sedangkan Claire menemukan Gyrosphere ponakannya yang sudah hancur beserta HP-nya Zack. Namun Owen yakin kalau mereka berhasil kabur karena ia melihat ada jejak kaki menuju ke air terjun. Owen bertekad untuk mencari Zack dan Gray sendirian, tapi karena Claire memaksa ingin ikut, mereka pun berlanjut mengikuti jejak kaki dari sungai ke bawah air terjun itu.
Zack dan Gray masih terus berjalan dan tiba di runtuhan gedung pusat pengunjung bekas Jurassic Park. Dan di sana ada 2 mobil jeep yang mogok. Namun sebagai ahli teknik kimia, Zack pun mencoba untuk memperbaiki jeep tersebut. Di ruang kendali didapati si Minus yang terus berlari ke tempat berkumpulnya pengunjung yang dievakuasi. Dan si Minus ini bisa mendeteksi suhu tubuh banyak manusia di sana. Tak lama kemudian, Vic pun datang menemui Mas Rani dan menawarkan tentang aplikasi terbaru untuk mengontrol Raptor sebagai senjata militer untuk membunuh si Minus. Mas Rani pun menolak tawaran itu karena terlalu beresiko untuk melepaskan Raptor. Namun Vic mengingatkan jika tidak segera diburu, maka 20.000 orang lebih akan menjadi korban. Dan karena kepepet, Mas Rani pun setuju dengan Vic, namun ia harus tetap mengikuti SOP yang sudah ditentukan. Setelah itu Mas Rani pun nekat menerbangkan helikopter padahal ia masih pemula untuk mencari si Minus dengan beberapa tentara keamanan yang sudah menyiapkan senjata. Setelah itu di bengkel, Zack berhasil menghidupkan jeep itu dan mereka pun berangkat mencari jalan keluar. Nah, tepat setelah itu Owen dan Claire pun juga tiba di sana. Akan tetapi, tak lama kemudian si Minus datang dan berusaha menyerang mereka. Untungnya si Minus teralihkan dengan helikopter Mas Rani dan mereka mengejar si Minus sambil menembakinya hingga makhluk itu menghancurkan sangkar Manoperetodactyl dan membuat manuk-manuk itu bebas sampai menabrak helikopter Mas Rani hingga terjatuh. Situasi itu benar-benar kacau. Sarah sempat menelpon Claire via telepon jika ponakannya ada di area pengunjung. Sampai akhirnya Gray dan Zack bertemu kembali dengan Sarah. Akan tetapi seekor Petrodactyl menangkap Sarah dan mencemplungkannya ke dalam danau yang membuatnya jadi santapan Mosasaurus bagaikan salmon nigiri. Sementara itu Owen dan squad tentara keamanan langsung menembaki para manuk itu. Sedangkan Claire terus mencari kedua ponakannya yang akhirnya ia bertemu kembali dengan Zack dan Gray. Sedangkan di ruang kendali karena Mas Rani telah meninggal, para investor menugaskan Vic dan bawahannya untuk segera mengamankan Isla Nublar dengan cara apapun. Bahkan Vic mengusir semua staf Jurassic World di ruang kendali dan dia akan mengendalikan Raptor dengan aplikasi serta memasangkan gadget di setiap kepala Raptor itu. Diam-diam Lori mengabarkan kondisi itu ke Claire dan mendengar itu mereka pun langsung OTW ke kandang Raptor. Dan gak pakai banyak ngomong, Owen langsung menampar Vic. Vic pun menjelaskan bahwa dia tetap menggunakan Raptor untuk menyerang si Minus sebelum kapal pesiar datang mengevakuasi seluruh pengunjung yang akhirnya membuat Owen terpaksa membantu dan membuat perencanaan penyerbuan Indominus Rex. Owen mengingatkan agar mereka tidak menembak Raptornya. Nah, agar para Raptor ini mencari si Minus, Owen menciumkan potongan daging monster itu. Dan ketika semua persiapan sudah selesai, keempat Raptor pun dilepas diikuti oleh banyak tentara dan Owen. Sementara Claire, Zack, dan Gray akan menunggu di dalam tub di area kandang. Dan para Raptor itu akhirnya bertemu dengan Indominus Rex. Dan semua pasukan pun mengarahkan tembakannya ke monster itu. Akan tapi tiba-tiba keempat Raptor itu berkomunikasi dengan Indominus Rex dan berbalik menoleh ke pasukan. Oh no, dan seketika Owen pun baru sadar jika si Minus mengandung DNA Raptor dan kini dialah yang memerintah keempat Raptor itu untuk menyerang mereka semua.
Vic seketika langsung memberikan perintah untuk menembak si Minus dan juga meluncurkan bazooka. Tapi sayangnya si Minus berhasil kabur dan ironisnya justru sekarang Owen dan kawan-kawan lah yang diserang oleh para raptor. Hampir semua tentara menjadi korban dan hanya satu raptor yang mati tertembak bazooka. Setelah itu Owen pun memancing raptor kesayangannya yaitu Blue untuk secepatnya pergi dari sana. Diikuti Claire yang tancap gas mobilnya karena ada 2 raptor yang mengincar mereka. Sempat ada 1 ekor raptor yang hampir saja menyerang Claire, namun ia berhasil menghantamnya ke pohon. Sedangkan Gray dan Zack menghalau raptor satunya dengan senjata listrik. Mereka pun pergi ke gudang pusat inovasi. Sementara di lab, Henry Wu ditelepon oleh Vic untuk segera kabur naik helikopter. Sedangkan embrio Indominus Rex akan dibawa Vic dan anak buahnya agar tidak ada bukti tentang hubungan gelap mereka. Loh, maksudnya apa? Jadi Henry Wu menyusun DNA dari Indominus Rex bukan semata-mata karena request dari Mas Rani, tapi sesuai dengan transaksi dan kesepakatan gelap antara Henry dan Vic. Karena Vic ingin menjual dinosaurus sebagai senjata militer, bukan sekedar dinosaurus saja. Di lain sisi, semua pengunjung para staf telah dievakuasi ke kapal. Namun Laurie rela tetap berada di sana untuk membantu Owen dan Claire. Sesamanya di sana mereka pun bertemu dengan Vic dan anak buahnya yang sedang mengemas embrio Indominus. Lalu Vic pun menjelaskan tentang hubungannya dengan Henry dan si Minus yang sebenarnya bagian dari proyek dinosaurus militer. Tapi saat sedang menyerocos, tiba-tiba 1 raptor datang mendekati Vic dan langsung memukbang lemak perutnya hidup-hidup. Setelah itu mereka berempat pun buru-buru kabur, namun saat di luar mereka dikepung oleh 3 raptor sekaligus. Owen mencoba perlahan-lahan mendekati Blue sambil terus menatap matanya dan melepas gadget yang masih terpasang di kepalanya. Untungnya tiba-tiba Blue masih mau mendengarkan Owen dan mereka kembali berpihak ke Owen sebagai tuannya. Menurut Gray, raptor tidak akan cukup untuk melawan monster itu. Mendengar itu, Claire pun langsung mengambil suara dan menyuruh Laurie untuk segera membuka kandang salah satu karnivora paling menyeramkan yang ada di pulau itu, yaitu Tyrannosaurus Rex. Dan pertempuran epik pun terjadi. Sayangnya si Minus masih lebih kuat. Namun ketika T-Rex semakin melemah, ternyata belum masih hidup dan ikut membantu menyerangnya. Dan berkat kerjasama antara 2 dinosaurus itu, mereka berhasil mengalahkan si Minus sampai akhirnya Mosasaurus menjadi top dinosaurus of the year, yang dimana ia memukbang si Minus hidup-hidup. Dan singkat cerita, akhirnya semua pengunjung pun selamat termasuk Owen, Claire, Gray, dan juga Zack. Terlihat banyak sekali korban akibat serangan manuk kampret tadi. Kemudian Karen dan suaminya juga datang menemui kedua anaknya. Dan pulau Isla Nublar kembali dikuasai oleh Tyrannosaurus Rex. Tamat.